Pada tahun 2021, India dipenuhi ambisi. Pemerintah Modi meluncurkan apa yang dengan bangga disebutnya sebagai inisiatif industri tingkat nuklir. Dengan janji subsidi sebesar 370 triliun rupiah yang mencengangkan, India bersiap untuk mengubah dirinya menjadi pusat manufaktur dunia baru, semacam pabrik dunia 2.0 yang dimaksudkan untuk melengsarkan Tiongkok dari dominasinya yang telah lama ada. Pada saat itu, angin geopolitik sedang menguntungkan. Amerika Serikat, yang ingin melonggarkan ketergantungannya pada Tiongkok, menyemangati India. Raksasa teknologi Amerika seperti Apple dan Tesla mulai menguji coba. Media memberitakan pergeseran industri besar ke cekungan Sungai Gangga. Kegembiraan itu menggetarkan, dan mengapa tidak, dengan populasi yang melampaui 1,3 miliar dan pemimpin yang bertekad untuk melakukan modernisasi, India tampaknya siap untuk keajaiban manufaktur. Namun, maju cepat ke Maret 2025, dan impian itu pun hancur berantakan. Rencana tersebut secara resmi dinyatakan gagal. Dari 368 triliun rupiah yang dijanjikan, hanya 28 triliun rupiah, atau hanya 8% dari anggaran, yang benar-benar dicairkan. Alih-alih meningkat, porsi manufaktur dalam PDB India justru turun dari 15,4% menjadi 14,3%. Lebih dari 15 juta pekerja kehilangan pekerjaan, dan lebih dari 2.000 perusahaan tutup. Jadi, apa yang salah? Mari kita kembali ke tahun 2014. Narendra Modi baru saja menjabat dan menetapkan tujuan yang ambisius, meningkatkan kontribusi PDB manufaktur menjadi 25% dan menciptakan 100 juta lapangan kerja baru. Jadi, mengapa India tidak bisa? Rencana ini menargetkan 14 industri utama, dari penerbangan dan otomotif hingga elektronik dan farmasi. Perusahaan yang mencapai tolak ukur produksi akan menerima hadiah berupa uang tunai. Logikanya sederhana, tingkatkan produksi lokal, tarik investasi asing, dan loncatlah ke puncak kejayaan industri. Awalnya rencana tersebut berhasil di atas kertas. Apple bekerja sama dengan pabrik-pabrik India, Foxconn pun ikut serta. Media massa mendeklarasikan India sebagai Cina berikutnya. Namun, pada akhir tahun 2024, keadaan mulai kacau. Hanya 37% dari target produksi yang terpenuhi. Sebagian besar subsidi terbatas mengalir ke sektor farmasi dan telepon seluler. Keduanya sangat bergantung pada Cina untuk bahan baku dan komponen. Kontradiksinya mencolok. Bagaimana Anda bisa menggantikan Cina sambil bersandar padanya? Lebih buruk lagi, India mencoba memangkas pengaruh Cina dengan hampir menghentikan penerbitan visa bagi teknisi Cina. Dari 200.000 visa pada tahun 2020, jumlahnya turun menjadi hanya 2.000 pada tahun 2024. Hasilnya mesin-mesin Cina menganggur, berdebu. Biaya dari kebijakan isolasionis ini adalah kerugian sebesar 244 triliun rupiah. Sementara itu, India terus mengimpor komponen Cina dalam jumlah besar. Sekrup telepon pintar berasal dari EWO, panel surya mengandalkan wafer silikon Cina, dan 70% bahan farmasi merupakan impor Cina. Di sektor otomotif, bahkan pabrik Tata EV menggunakan 80% suku cadang berlabel Cina. Telepon pintar yang disebut-sebut sebagai 100% buatan India, diam-diam dikemas dengan chip SMIC. Di tengah semua ini, birokrasi menghambat kemajuan. Pengajuan subsidi memerlukan lompatan melalui rintangan, 7 jenis dokumentasi, persetujuan dari 48 departemen pemerintah, dan penantian selama 18 bulan. Perusahaan seperti Apple dan Tesla terjebak dalam jaringan birokrasi.
Pabrik perakitan Apple menunggu hampir 2 tahun untuk lampu hijau, dan kemudian dikenai audit pajak sebesar 6 triliun rupiah. Aset Xiaomi dibekukan sebesar 5,5 triliun rupiah, Walmart didenda 36 miliar rupiah karena kerusakan lingkungan, dan Amazon menutup 65% operasinya di India. Bahkan orang terkaya di India, Mukesh Ambani, mendapati dirinya terhambat, pabriknya hampir bangkrut karena penundaan subsidi. Investor asing yang tadinya berharap, mulai meninggalkan India secara massal. Sejak Oktober 2024, modal telah mengalir keluar dari India dengan kecepatan yang sangat tinggi, 7 triliun rupiah per menit, menurut laporan dari Bursa Efek Bombay. Ironisnya, Tiongkok kembali mendapatkan posisinya sebagai mitra dagang utama India, dengan perdagangan mencapai 921 miliar rupiah. Di balik layar, mimpi buruk logistik India sedang terjadi. Mengangkut barang sejauh 100 km melibatkan 5 pemindahan, dan mengalami tingkat kerusakan 30%. Pemadaman listrik hingga 8 jam sehari merupakan hal yang umum di kawasan industri. Tenaga kerja merupakan rintangan besar lainnya. 65% pekerja hanya memiliki pendidikan sekolah dasar, dan pelatihan kejuruan jarang tersedia. Kesenjangan keterampilan untuk teknisi senior melebihi 1 juta orang. Selain itu, kawasan industri India menderita karena kurangnya investasi kronis dalam infrastruktur. Sektor baja dan tekstil yang penting sangat terpukul. 14 dari 58 proyek baja yang disetujui dibatalkan, dan 50.000 pabrik tekstil kecil ditutup. Rencana itu yang dirancang sebagai alat transformatif, akhirnya menyebabkan India masuk ke dalam kesulitan ekonomi. Ironisnya, perusahaan-perusahaan yang diharapkan untuk berinvestasi justru yang melarikan diri. Foxconn menghentikan operasinya, BYD dan Huawei menarik diri, bahkan juara lokal seperti Adani gagal memesan peralatan. Ketidakkonsistenan pemerintah, dicontohkan oleh sud denda dan perubahan kebijakan, menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan dan ketidakpastian. Samsung juga mengalami cobaan yang sangat berat. Pada akhir tahun 2024, pemerintah India menjatuhkan denda sebesar 10 triliun rupiah atas penipuan pajak, para eksekutif didenda tambahan sebesar 1,4 triliun rupiah. CEO perusahaan di India dilaporkan mengatakan, "Kami tidak menjalankan pabrik di sini, tetapi kami belajar cara bertahan hidup dari birokrasi India." Dari tahun 2020 hingga 2025, India menghasilkan lebih dari 321 triliun rupiah dari perusahaan asing melalui pajak dan kontrol lainnya, yang merupakan hampir 40% dari anggaran pertahanan tahunannya. Namun, harga yang harus dibayarnya lebih mahal. Kepercayaan investor yang terkikis, impian manufaktur yang gagal, dan populasi yang semakin kecewa dengan gagasan India baru. Jadi, apakah Cina penjahat sebenarnya? Atau apakah kegagalan India merupakan hasil dari kontradiksinya sendiri, eksekusi yang cacat, dan birokrasi yang menyesakkan? Para ahli India terbagi, beberapa menyalahkan cengkeraman Cina yang luar biasa pada rantai pasokan. Yang lain mengatakan India belum siap, bahwa India terjun ke jurang terdalam tanpa belajar berenang. Mungkin kebenarannya terletak di antara keduanya, namun, yang tidak dapat disangkal adalah bahwa impian untuk menggantikan Tiongkok sebagai pabrik dunia untuk saat ini telah runtuh. Dan saat India memperhitungkan kegagalan ini, komunitas bisnis dunia mengamati dengan waspada.